Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official. Cerita misteri. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, ada baiknya kamu subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Cerita kali ini saya akan coba ambil dari sebuah kisah horor di Twitter yang dibagikan oleh akun Saidfitri86 yang berjudul "Sekian lama tinggal di kontrakan tua". Awal cerita begini. Dalam unggahan itu, Sarah, si pemilik cerita atau orang yang mengalami langsung cerita ini, menceritakan jika cerita tersebut merupakan kisah nyata yang dialaminya. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Abah. Sarah merupakan yang paling kecil dan mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sarah. Setelah mobil berparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. "Assalamualaikum," kami mengucapkan salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. "Waalaikumsalam, Mang," sahut Ajani dan Teh Apa. "Tos dugi gening, sok atuh sakia ayana." "Sar, sudah sampai. Silakan, begini adanya Sar," ucap Teh Apa kepadaku. Saat itu Sarah tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu, terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar tempat jemuran dan talang air. Dan sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Apa. Kamar Teh Apa adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga.
tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruang kosong yang cukup besar di depan kamar Sarah dan kamar belakang, dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas kaca listrik. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin. Memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Sore pun tiba. Ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Sarah melepas kepergian ayahnya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamanya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh ya, Sarah bukanlah sosok yang indigo, namun ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Sekian lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dengan gelap. Setelah nyawanya kumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat celah-celah pintu yang rapuh. Saat itu, Sarah meraba-raba mencari HP dalam gelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur. Dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya, yang berarti Sarah harus sendirian di kontrakan. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi, Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Ketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruangan di depan. Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju, lalu tertidur. Dia tidak memandangkan lampu itu, bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu, kenapa sekarang padam? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dan tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dan balik pintu kamarnya. Hihihihihihi. Dek, detak jantung Sarah saat itu terasa berhenti. Ketika ia mengurungkan diri untuk berdiri, Sarah hanya duduk di tempat
tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengarnya hanya hening. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur. Berhati-hati sekali, seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon jika itu adalah tikus. Tikus? Ya, itu tikus. Atau mudah-mudahan tikus, pikirannya. Belum sempat ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya takut, ketakutan. Duk, sak, duk, sak. Suara sesuatu diseret, seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sekali mendekati ke arah kamar Sarah, ke arah kamar apa dan berputar lagi. Hihihihihihi. Suara tertawa dari itu muncul lagi. Kali ini Sarah yakin ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringatnya membasahi bajunya. Saat itu, Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satu pun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirannya galau. Terang ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain, saya merasa takut jika dengan menyalakan lampu, ia malah akan melihat sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama, akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh. Tapi rasa takut Sarah itu sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walau tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun. Artinya Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil menimpanya, seperti ibarat perpindahan tempat sendiri, selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang, meski tidak 100% hilang. Lebih lanjut, Gerald adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul dan cocok berteman dengan Sarah
karena kepribadiannya yang asyik. Sejak pertemuan pertama mereka, jadi semakin dekat. Hingga akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. Coba pukul jam 9 ya, Nong, ucap Gerald sebelum menutup telepon. Nong adalah panggilan Sarah dari Gerald. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Tak masalah, bagi mereka suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu, Sarah baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di band tersebut. Hobi Sarah memang bernyanyi, dan kebetulan band Sarah dan band Gerald ada dalam satu base camp. Base camp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horis, salah satu personil band. Gerald tidak ikut meeting karena suatu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang diantarkan oleh drummernya. Sesampai di rumah, Sarah segera berbuka dan sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk, dan Sarah pun tertidur. Dalam tidurnya, Sarah bermimpi bertemu Gerald. Ayo berangkat, ajak Gerald. Sarah menggeleng enggan pergi. Tak kenapa ia tahu jika sedang bermimpi. Tiba-tiba Gerald berubah menjadi menyeramkan dan berteriak marah. Ayo pergi! Teriaknya. Ketika ia langsung terbangun dari tidur karena kaget. Dan dalam keadaan masih sangat mengantuk, mata Sarah tertuju pada seseorang yang duduk menunduk di ujung kasur dekat kakinya. Seorang laki-laki memakai topi mirip Gerald. Mata Sarah semakin berat, rasa kantuknya semakin tak tertahankan. Tidak biasanya ia begitu. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum Sarah tidur. Lalu bagaimana Gerald bisa masuk? Tetot, tetot. Suara ringtone HP Sony Ericsson. Tanda telepon masuk berbunyi. Halo? No? Gerald bentar lagi jemput. Udah siap kan? Secar Gerald bersemangat. Sal, lu tadi ke kamar gue? Tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gerald. Enggak tuh, Gerald baru pulang ini langsung telepon kamu. Sarah diam dengan kantuk yang mendadak hilang. Sarah langsung berdiri menyambar pegangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. No woi, teriak Gerald di telepon. Iya, 15 menit lagi jemputnya. Gue sholat isya dulu, sahurnya. Ia tutup telepon dan segera keluar dari kamar. Jani sedang bersila di ruang depan kamar Sarah sambil bermain HP. Tadi Gerald aja tuh. Tadi Gerald kesini enggak? Tanya Sarah. Ayah. Enggak ada, jawab Jani tanpa berpaling dari HP-nya. Lu balik? Yang benar, ujar Sarah kembali berusaha meyakinkan. Balik tadi tentu ayah tamu. Beneran seharian ini nggak ada tamu. Yakin aja nih. Sarah terdiam dan berusaha mengabaikan. Mungkin mereka lagi iseng. Sarah segera mengambil wudhu dan sholat. Setelah selesai sholat, ia bersiap-siap untuk segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor. Sarah memakai jaket yang paling tebal, tidak lupa sal rajut kesayangan warna pink. Gerald sudah datang.
Mereka pun pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih di dalam komplek perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan. Sarah terus memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berada jauh dari motor mereka. Posisinya di sebelah kanan jalan dan berjalan membelakangi Sarah dan Gera. Semakin lama semakin mendekat hingga tiba SMA. Kakek itu mengambil jalan ke kanan, persis seperti yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu belok kanan, dalam hitungan 2 detik, mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan sepi, tidak ada satu orang pun berjalan kaki. Sontak Sarah terkesik, otomatis mencari si kakek. Jalan komplek itu lurus tanpa ada belokan lain ataupun gang. Tidak mungkin kakek itu bersembunyi. Gera menyadari kejadian gerak-gerik. Ku naon? Kenapa neng? Tanya Gera. Tadi ayah aki-aki belok di dia. Seujan orang belok. Nah, ucapnya tadi ada kakek-kakek belok di sini sebelum kita belok. Tanpa ada. Tong ngalamun lah. Sesama kita tadi jangan ngelamun. Gak ada siapa-siapa tadi juga. Terus karena sudah mengalami kejadian hari ini, Sarah mulai terbiasa. Akhirnya ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gera untuk menghapus rasa takut sepanjang perjalanan. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon-pohon lebat di kanan kiri jalan. Saat itu, tepat ditanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas di tengah jalan, dekat sekali dengan lintasan mereka. Tapi, Gerald sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks, Sarah menepuk pundak Gerald sambil berteriak, kucing, taunan, kucing, lanin. Teriak Sarah sedikit bertahan, sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa berdidu, Gerald melakukan tegas membuat Sarah sedikit terkengkang. Cicing siap nong, nanaon. Diam kamu nong, gak ada apa-apa. Malas Gerald jawab. Sarah kemudian bengong dan berbalik ke belakang, melihat ke arah kucing tersebut duduk dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kosong, dan ia pun shock karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di kafe. Mereka segera turun dan memilih saung dan kemudian memesan Indomie keju cornet. Sarah memesan teh manis panas, sedangkan Gerald memesan kopi. Sebenarnya saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir, tapi mereka sudah sepakat tak mau membahas dan berusaha mencari topik obrolan lain. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin. Langit cerah berbintang, ditemani minuman hangat, rasanya nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak datang. Tanda mereka harus segera pulang agar bisa menunaikan sholat subuh. Kami meminta bil. Saat waitress datang menyerahkan bil, dia bertanya, "Apa bade ui ayeuna beres? Teh mau pulang sekarang ya?" "Iya, jawab Sarah dan Gerald berbarengan. Yakin, sahutnya menyelidiki.
Iya, A, biar keburu sholat subuh, Gerald membalas. Sok atuh, hati-hati ya di jalan, ujarnya. Iya A, nuhun ya. Iya A, terima kasih ya, sahut Sarah. Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Gerald untuk berhati-hati. Tanpa curiga, mereka pun membayar dan pergi ke parkiran. Tukang parkir menghampiri mereka dan percakapan yang sama terulang lagi. Ujung tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika Sarah dan Gerald pun saling pandang, paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan. Dan ternyata beberapa kejadian yang Sarah alami sebelum berangkat hanya itu, kalau saja ia tidak cuek dan lebih memperhatikan tanda-tanda. Kalau saja Sarah tidak memaksakan pergi setelah mengalami dua kejadian pertama, Sarah dan Gerald tidak akan mengalami kejadian ini. Dan akhirnya Sarah dan Gerald sampai di rumah dengan selamat. Setelah kejadian itu, Sarah tidak lagi takut menghadapi kejadian-kejadian yang ada di rumah tempat dia koskan saudaranya.